Iya, Mbak, sudah terdengar. Oke, mohon maaf ya sebelumnya tiba-tiba ada kendala lampu mati di rumah. Ya, oke, kita mulai ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti acara kajian pada malam hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Kak Imam Arifahillah Syaiful Huda, Master Sains selaku founder Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara. Yang terhormat Kak Muhammad Khairul Anam, SPD selaku Ketua Yayasan Askara Insan Nusantara. Yang kami hormati Kak Muhammad Ikhlas Darmawan selaku Ketua GPN Pusat. Yang kami hormati pula Kak Zika Atkia Iramadan, Sarjana Sains selaku Ketua Pelaksanaan HUT GPAN ke-7. Yang kami hormati pula narasumber pada kali ini Dr. Syahril Sidik MA selaku Guest Research at Leiden University dan Wakil Rais Syuriah PCI NU Belanda. Serta juga moderator kita Kak Muhammad Ihsan Kamaluzaman selaku Ketua 2 Keluarga Duta Santri Nasional. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga untuk harvestdigital.id, Wardah Kosmetik dan Smartfriend yang sudah berkenan menjadi sponsor acara kita di Pekan HUT GPN kali ini. Terima kasih juga kepada redaksi Baca Malang yang akan meliput jalannya rangkaian acara Semarak HUT GPN kali ini, serta seluruh tamu undangan dan peserta kajian yang menyempatkan hadir pada malam hari ini. Perkenankan diri saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vidya Oktaviana selaku pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan susunan acara. Adapun susunan acara kali ini yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti yaitu khataman Quran dan kajian keagamaan, kemudian dilanjutkan dengan kuis, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara kali ini, mari kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan malam hari ini akan disampaikan oleh Kak Zika Atkia Iramadan, Sarjana Sains selaku Ketua Pelaksana. Kepada Kak Zika kami persilakan. Kak Zika? Cek, suara aku masuk nggak ya? Sudah masuk. Masuk ya. Wah, ini kameranya nggak bisa ini. Tuh kan. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita masuk ke dalam penghujung ini ya, rentetan acara HUT GPAN ke-7. Nah, ini adalah acara kemarin kita sudah melaksanakan khatam Al-Quran. Nah, ini akan kita secara formal akan kita bacakan beberapa surat terakhir gitu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh anggota GPAN seluruh regional ya yang di Indonesia. Kita berkumpul di malam hari ini. Saya mewakili seluruh teamwork HUT GPAN ke-7. Saya mengucapkan selamat datang kepada pemateri kita,
Dr. Sahril Sidik. Oh, maaf sekali ya, ganggu teknis. Ya, di sini hujan sekarang gitu. Yang terhormat kepada Bang Imam Arifailah selaku founder GPAN. Kemudian yang terhormat juga kepada Bang Khairul Anam selaku Ketua Yayasan Askara Insan Nusantara AIN, ya. Dan tak lupa yang terhormat pula kepada Ketua kita GPAN Pusat, Bang Ikhlas Dirmawan. Sekaligus nanti ini ya, yang terhormat juga kepada moderator kita nanti, Bang Ihsan Kamaluzaman. Ini Ustadz Sahril sudah ada belum ya? Sudah ada ya? Wah, ini saya harus nyapa dulu nih. Ugadat mitu menir. Halo Mas Dika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kalau jam segini, saya ikut kelas itu yang di mana Jerman itu sekitar jam 5 sore. Di situ jam berapa Bang? Ustadz. Bang aja nggak apa-apa. Jam 4 gini. Di 4 ya. Setengah 4 sore. 4 sore. Ya. Insya Allah. Kepada teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih ya sudah bisa hadir, terutama dari teman-teman regional. Ada 19 regional yang kita undang di sini ya, yang aktif gitu. Kemudian juga saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Yayasan Askara Insan Nusantara juga yang sudah hadir menyempatkan waktu di malam hari ini. Kemudian juga dari teman-teman teamwork untuk HUT GPN ke-7 ini saya juga ucapkan sangat terima kasih ya karena sudah mencurahkan semua yang bisa dicurahkan. Sebenarnya rentetan acara HUT ke-7 ini sudah dimulai sejak kemarin tanggal 17 kita udah mengadakan Khatmul Quran, kemudian malam hari ini kita lanjutkan juga Khatmul Qurannya secara formal, kemudian nanti dilanjutkan dengan kajian keagamaan ya bersama Dr. Sahril Sidik. Dan besok kita juga ada acara lomba untuk memperingati HUT ke-7 GPAN ini dan ditutup dengan malam puncak pada tanggal 25 besok. Saya mewakili seluruh tim work HUT ke GPAN ke-7 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kita tidak menyediakan hidangan. Hidangannya bisa disantap masing-masing di depannya. Dan harapannya semoga kegiatan ini nanti bisa memberikan semangat kita untuk selalu ya bersosial ya di GPAN ini sebagai salah satu gerakan literasi di Indonesia begitu. Itu saja dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari acara malam hari ini dan juga bisa menghadiri untuk malam puncaknya besok tanggal 25. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Zika atas sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya langsung saja ya, acara inti yakni khataman Quran dan kajian keagamaan. Acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Ihsan Kamaluzaman. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil dari Kak Ihsan. Kak Ihsan Kamaluzaman, Muhammad Ihsan Kamaluzaman ya.
Beliau merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, lahir di Depok, dan menimba ilmu selama 6 tahun di Pondok Pesantren Al-Awabin. Beliau pernah menjadi juara 1 esai bahasa Arab tingkat nasional dan pernah juga menjadi runner-up Duta Santri Nasional tahun 2018. Dan ternyata kalau saya lihat dari CV-nya ini, wah banyak sekali prestasi yang sudah diraih sama Kak Ihsan ini ya. Oke, lanjut. Kak Ihsan ini ternyata juga pernah juga merupakan murabi Pondok Pesantren Darun Nun Malang, Pondok Literasi dan Kepenulisan, dan serta aktif di organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU, dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua 2 Keluarga Duta Santri Nasional. Oke. Jadi langsung saja untuk Kak Ihsan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa siyama layalihi wa siyama naharihi wajiba wa qiyama layalihi tatawu'a wa salatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua Umum GPAIN Pusat, Kak Ikhlas Darmawan. Kemudian yang saya hormati pemateri pada malam hari ini, Ustadz Syahril Siddiq, yang semoga selalu Allah berikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah agar khutmul Quran kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامات ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا
ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا اللهم في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي وأرضي بما قسمته لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini selalu diberikan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Dan semoga apa yang menjadi hajat daripada gerakan perpustakaan anak Nusantara di hari ulang tahunnya yang ke-7 menjadi salah satu komunitas yang kemudian selalu diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita masuk kepada acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Dr. Syahril Siddiq. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-18, yang artinya malam kemarin kita memperingati Nuzulul Quran. Ketika kita membicarakan tentang Quran, tentu Quran sangat berkaitan dengan literasi. Karena dalam salah satu ayat dikatakan فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Bahkan arti dari Quran sendiri adalah bacaan. Dan juga perintah pertama yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad adalah Iqra. Dan tidak hanya satu kali, perintah tersebut berbunyi sebanyak 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran dan literasi memiliki kaitan, memiliki hubungan yang begitu kuat. Lalu bagaimanakah kemudian hubungan antara Al-Quran dengan literasi? Mari sama-sama kita dengarkan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Dr. Syahril Siddiq, yang dimana beliau adalah seorang yang fokus meneliti teks dan dakwah televisi Indonesia untuk menghubungkan antara Islam dan media. Beliau sendiri adalah merupakan lulusan sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang artinya satu alma mater dengan saya, yang kemudian melanjutkan S2-nya studi Islam di Leiden University, Belanda, dan beliau adalah seorang penerjemah sejak 2012 sampai saat ini, kemudian menjadi staf akademik wakil rektor Unisma pada tahun 2011 sampai 2013, dan menjadi dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang pada tahun 2012 sampai 2013. Dan sesuai yang saya baca bahwa beliau baru saja menjadi doktor pada bulan November di tahun 2021. Kepada Ustadz Syahril Siddiq, kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Baik, sebelum kita mulai saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa ada challenge yang diadakan oleh panitia, yaitu membuat review dan quotes ya mungkin dari apa yang disampaikan oleh Dr. Syahril Siddiq. Kemudian jangan lupa untuk tag Instagram GPAN dan tentunya Instagram Dr. Syahril Siddiq
juga tentunya. Baik, kepada yang kami hormati dan kami muliakan, Dr. Syahril Siddiq, kepada jenengan kami berikan waktu dan kesempatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Mas Ihsan. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus GPAN ya, yang pusat maupun yang daerah. Suara saya jelas ya? Yang Jelas. saya hormati juga para mitra ya, mitra GPAN dan teman-teman sekalian yang hadir di sini yang punya satu semangat literasi yang luar biasa. Saya salut karena teman-teman semuanya masih sangat muda ya dibanding saya. Saya juga belum tahu tua sih. Jadi alhamdulillah ya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa bertemu untuk istilahnya mensyukuri ya, mentasyakuri nuzulul Quran, malam nuzulul Quran. Selain itu juga kita mensyukuri kita masih diberikan kesehatan dan istilahnya hidayah untuk bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kehormatan bagi saya diundang di sini ya. Jadi mungkin sedikit tadi, karena di Malang itu ada 2 universitas Islam, jadi agak pertama Universitas Islam Negeri ya, yang satunya Universitas Islam Malang. Nah ini. Jadi saya memang mengabdi di Universitas Islam Negeri Malang, jadi bukan Unisma ya. Tidak masalah, sebenarnya tidak masalah, sama-sama Islamnya. Cuman kalau tanya saya di Unisma nggak akan ada yang kenal itu. Paling mungkin bagian international office-nya ya, karena itu sahabat saya dulu waktu di UIN Malang. Teman-teman sekalian, ini sebuah forum yang saya rasa kita anggap tidak seperti pengajian ya. Jadi kita ini kajian. Jadi walaupun memang nuzulul Quran, tapi kita bisa tetap berbicara dalam dialog lah begitu ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi sebenarnya nuzul Quran tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ihsan bahwa nuzulul Quran itu banyak sekali para kiai, asatid ataupun guru-guru kita selalu menjelaskan ya latar belakang nuzulul Quran, kemudian prosesnya, teori-teori cara menurunkannya gitu kan ya. Terus kemudian diturunkan secara mutawatir, alasan macam-macamnya itu kita selalu mendengarkan tentu dari ceramah-ceramah, apalagi sekarang sudah memasuki dunia digital, kita bisa tinggal klik YouTube dan kita bisa cari sesuai selera. Nah, di sini tentu satu kemajuan luar biasa. Kita hidup di satu masa di mana informasi itu sangat banyak dan pengetahuan itu bisa kita cari dengan mudah begitu. Nah, selain kelebihan itu tentu kita juga memiliki satu tantangan di mana literasi itu menjadi hal yang penting ya. Jika kita mengikuti satu satu skandal ya dalam politik itu tentang bagaimana para politisi dan juga para oligarki menggunakan data digital itu untuk menggiring opini publik ya di beberapa pemilu, termasuk pemilu Amerika Serikat, yaitu Presiden Donald Trump ya, sebelum digantikan mereka kan juga menggunakan big data itu untuk algoritma, kemudian untuk untuk menggiring satu opini. Jadi apa yang kita posting, apa yang kita diskusikan di Facebook itu sebetulnya terekam ya.
Makanya kalau kita buka Facebook ataupun Instagram atau Twitter itu biasanya iklannya sesuai selera kita ya. Kok bisa dia tahu apa yang kita cari begitu. Nah, itu sudah masuk ke sana. Kita akan memperluas bagaimana makna literasi itu sendiri, bukan hanya makna literasi dalam dunia, istilahnya dunia perbukuan, perpustakaan, tapi juga dunia digital juga perlu ada literasi digital. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau kita melihat dari Al-Quran, nuzulul Quran itu sendiri, itu tentu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu sendiri maknanya adalah membaca ya, atau bacaan ya. Bacaan, tapi kemudian bagi kita itu bacaan tapi juga merupakan kalam ilahi begitu, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perspektifnya kita bisa melihat melihat dua sudut pandang ya. Nah, itu jadi sesungguhnya untuk umat Islam itu membaca itu sesuatu yang harus ya, terutama membaca Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu sendiri adalah sebuah pengetahuan berisi tentang sejarah, keyakinan, kemudian juga inspirasi ataupun semacam motivasi untuk kita misalnya menggali apa saja yang ada di muka bumi, kemudian juga untuk kita meneliti ya, kemudian melakukan inovasi-inovasi. Misalnya bagaimana Al-Qur'an menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang nyamuk begitu kan, kemudian menjelaskan bagaimana burung itu terbang. Itu merupakan inspirasi-inspirasi yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam Al-Qur'an. Tapi juga jangan kemudian kita menafsirkan terlalu jauh bahwa Al-Qur'an itu adalah sains gitu ya. Nah, ini repot kalau sudah begitu nanti. Makanya saya cenderung tidak bisa menyetujui secara penuh adanya misalnya kampanye tentang Al-Qur'an itu sangat ilmiah begitu ya. Itu saya tidak sepenuhnya setuju. Kenapa? Karena memang yang namanya dunia keilmuan itu biasanya adalah satu usaha ya. Satu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencari temuan yang terbaik. Nah, temuan hasil dari kajian ini ataupun hasil dari suatu penelitian biasanya bisa direvisi ya. Misalnya Mas Ihsan kemudian menemukan penemuan A gitu kan dengan metode ABC misalnya, kemudian setelah beberapa tahun kemudian itu direvisi oleh oleh Mbak Febri misalnya, bahwasanya temuannya Mas Ihsan ini kurang tepat begitu, mungkin kurang tepatnya karena waktu zamannya berpindah begitu ya, atau memang metode yang digunakan kurang pas. Nah, itu jadi ada revisi di situ. Nah, oleh karena itu nggak mungkin kalau Al-Qur'an itu direvisi begitu ya. Kalau kita mengatakan bahwa Al-Qur'an itu memotivasi atau menginspirasi manusia, mendorong manusia untuk melakukan penelitian-penelitian, menemukan inovasi-inovasi, ketemuan-temuan, itu betul. Saya sangat setuju. Nah, selain itu, Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sesuatu yang bukan hanya perlu kita pelajari, tapi juga perlu kita imani. Nah, ini yang repot ini. Jadi agama itu adalah yang pertama kan tauhid ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tauhid. Ketika kita mungkin di Indonesia tidak akan berbenturan dengan seperti itu, kecuali misalnya anak sastra ataupun anak filsafat mungkin akan berbenturan dengan itu. Karena mereka akan bertemu dengan teori-teori yang sangat kemudian teori-teori yang sangat mengagungkan rasional, akal. Nah, di situ. Nah, ada memang satu titik di mana jangkauan akal kita tidak sampai pada itu. Nah, ini kalau tidak bisa memahami antara kalam ilahi dengan dengan rasional, itu kita akan jatuh pada
keraguan. Nah itu. Padahal agama itu, apalagi itu Al-Quran, itu tidak bisa kita rasionalkan seluruh secara penuh begitu. Ada di mana sesuatu itu hanya cukup kita imani, ya. Nah itu. Jadi salah satu antuk billahi keimanan itu harus beriman pada satu yang gaib. Nah itu kalau kita kemudian berangkat ke negara-negara Eropa misalnya atau negara-negara sekuler, liberal, itu kita akan bertemu dengan teman-teman yang sangat mengagungkan rasional, terutama teman dari kalangan ateis misalnya ataupun agnostik misalnya ya. Nah itu mereka akan terus mempertanyakan itu. Gitu. Jadi makanya Al-Quran itu tidak bisa kita pahami secara penuh bahwa itu ada sesuatu yang bisa kita rasionalkan. Ada yang bisa, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menggambarkan sesuatu itu dengan cara bacaan kita, dengan cara akal kita. Tapi ada di mana batas-batas yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan menunjukkan keagungannya, bahwasanya ini adalah kalam saya gitu loh, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak akan itu kita itu hanya sangat sedikit. Nuzulul Quran itu harus menjadi sesuatu yang memotivasi kita untuk membaca. Membaca di sini Iqra itu sendiri sebetulnya bukan sekedar membaca. Tapi membaca di situ adalah meneliti, ya baik ayat-ayat kauliyah ataupun kauniyah. Nah, di sini kita akan bisa masuk pada ranah di mana kalau sudah meneliti itu berarti tidak hanya membaca sekali, tapi berkali-kali, ya. Jadi meneliti itu berarti kita research, namanya research itu kan berarti kembali mencari. Nah, di situ. Jadi kita tidak hanya membaca tapi juga mengkaji, meneliti, mencari kembali apa yang kita pahami. Gitu. Begitupun dengan Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu memotivasi kita untuk terus membaca Al-Quran dan memberikan kita pahala yang besar jika kita terus membaca Al-Quran. Itu karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita itu terus memahami Al-Quran dengan berbagai macam pandangan kita. Karena Al-Quran itu sangat kaya. Ya, solih likulli makan wa zaman. Jadi Al-Quran itu tetap relevan di setiap waktu dan zaman. Itu mengapa? Jika kita menggali Al-Quran, itu kita tidak kemudian memakai satu pemahaman di satu waktu tertentu. Misalnya, kita memahami satu ayat, itu kita tidak menggunakan pemahaman yang digunakan misalnya oleh para ulama di zaman misalnya abad ke-13 begitu kan. Mungkin ada penafsiran dan juga pemahaman yang masih relevan ulama-ulama abad 13 yang masih relevan di abad sekarang. Tapi kemudian kita juga mencari pendapat ulama-ulama masyhur ataupun yang juga terkenal dengan pengetahuannya yang dalam. Nah, itu ulama-ulama masa kini. Nah, itu yang penting ya, karena ulama masa kini akan lebih tahu situasi dan juga kondisi ya kehidupan masa kini. Nah, itu yang perlu kita tekankan ya. Jadi jangan kemudian kita terpaku pada satu penafsiran tertentu. Karena Al-Quran itu kaya, maka tafsirnya juga beragam. Nah, ini kemudian bukan berarti kemudian Islam itu tidak jelas, tidak konsisten, tidak satu. Nah, Islamnya satu, Al-Qur'annya satu, yang sangat mulia kalam ilahinya satu. Tapi kemudian penafsiran terhadap itu bisa beragam. Ada misalnya tafsir Ibnu Katsir misalnya yang meninjau dari asbabun nuzul dan sejarah ayat-ayat Al-Qur'an. Ada kemudian tafsir Jalalain misalnya yang lebih pada makna leksikal misalnya ataupun makna bahasa dari Al-Qur'an. Ada lagi tafsir Al-Misbah ya, kemudian itu yang Bapak Quraisyhab yang mentafsirkannya. Nah, itu terus banyak sekali Al-Qur'an tafsir-tafsir itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu sangat kaya. Oleh karena itu membaca Al-Qur'an itu tidak cukup sekali. Membaca Al-Qur'an itu berkali-kali. Nah, tapi bukan hanya membaca kemudian kosong. Usahalah untuk membacanya dengan berbagai macam pemahaman. Nah, dengan pertama misalnya membacanya dengan tafsir Jalalain, kemudian dengan tafsir Ibnu Katsir, misalnya dengan tafsir yang terbaru misalnya tafsir Al-Munir misalnya, terus yang lain-lain, dan itu bisa kita terus kaji terus. Nah, itu literasi.
Nah, terus bagaimana dengan semangat literasi? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala Iqra itu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Jadi Iqra itu harus dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ini di sini kita sebagai umat Islam berbeda dengan orang yang bukan muslim misalnya kan. Tidak membacanya tujuannya dengan untuk ibadah begitu kan. Nah, kemudian semangat literasi itu harus dibarengi dengan kerajinan membaca. Nah, ini sulit ya. Siapa aja sulit sebetulnya, apalagi misalnya dengan banyaknya undangan buka bersama, kemudian buka taraweh dan lain-lain ya, itu akan sulit untuk meluangkan waktu sehari saja untuk membaca. Sebetulnya jika kita ingin semangat membaca ya, selain Al-Quran misalnya, kita siapkan aja waktu 2 jam. 2 jam itu 1 hari untuk membaca buku yang kita sukai ya. Nah, buku yang kita sukai ini juga harus selektif ya. Karena saya melihat ketika saya riset tentang acara di televisi itu kan saya juga mencari beberapa biografi ustadz-ustadz televisi ke Gramedia, ke Togamas dan lain-lain itu atau ke toko-toko buku yang terpopuler yang kita katakan toko buku kanon lah ya, yang banyak dikunjungi masyarakat pada umumnya itu selain buku pelajaran biasanya buku-bukunya itu mau buku motivasi. Jadi menceritakan pengalaman hidup, kemudian menceritakan kesuksesan hidup dan lain-lain. Jarang sekali saya menemukan buku-buku hasil penelitian. Nah, ini yang sulit ya. Jadi kayak Gramedia itu bukan hanya toko buku sekarang pindah jadi toko Toko ATK ya. Menjual alat tulis, kemudian apa coba kita lihat alat tulis, kemudian tas, casing HP dan lain-lain. Ada pergeseran di sana. Ada apa sebetulnya? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Ada apa dengan minat baca kita? Kita harus akui bahwa minat baca Indonesia itu paling rendah ya. Sorry. Paling rendah di antara negara-negara di dunia. Di Asia Tenggara pun mungkin kita salah satu yang paling rendah. Nah, itu mengapa? Karena rendahnya minat baca kita terhadap buku yang hasil riset begitu, hasil kajian begitu. Nah, itu mengakibatkan kita mudah sedikit untuk perpecahan. Nah, kalau kita melihat polarisasi di masyarakat akibat pilpres misalnya ya, itu sebetulnya tidak terjadi begitu saja. Itu karena minat literasi di antara kita itu sangat sangat minim. Nah, jadi itu yang membuat saya nggak bisa minum ini karena masih puasa. Yang di sana masih udah buka puasa kan ya. Di sini buka puasanya jam 9 ya, jam 9 malam. Jadi matahari terbenam baru jam 9 malam. Sedangkan subuhnya jam 4 pagi. Jadi lumayan puasanya di sini. Nah, jadi semangat membaca itu membuat kita kemudian mempunyai pengetahuan. Pengetahuan itu akan membuat kita bisa mencerna informasi. Nah, yang terjadi di negara-negara berkembang yang minat bacanya sedikit, tidak hanya negara berkembang sebetulnya. Negara Eropa pun beberapa sangat minat bacanya tidak. Ketika minat baca di kalangan satu kelas tertentu itu sangat minim, itu mereka mudah sekali diajak untuk aplikasi teori konspirasi dan propaganda yang tidak berdasar begitu, atau fake news kita katakan, berita-berita palsu. Itu karena kita tidak bisa mencerna informasi yang masuk, karena kita tidak punya pengetahuan atau background pengetahuan tentang informasi tersebut. Nah, akibatnya polarisasi kadrun, kampret, kemudian cebong itu terjadi di Indonesia. Nah, apa yang mengerikan dari sini adalah ketika kita tidak punya informasi ataupun background pengetahuan cukup untuk mencerna informasi, polarisasi itu akan terus berdampak pada kehidupan kita. Nah, yang menyedihkan adalah segelongan politisi ataupun oligarki itu yang punya modal itu tidak peduli mau bagaimanapun masyarakat selama itu bisa menguntungkan kepentingan politiknya. Nah, ini jadi membaca itu sangat penting, terutama buku-buku hasil kajian riset ya. Nah, itu penting.
Nah, kemudian setelah kita banyak membaca, baru kita menulis. Nah, ini yang penting. Jadi sekarang itu ada semangat di Indonesia, gejalanya adalah ada semangat menulis, tapi tidak ada semangat membaca. Nah, ini repot ini. Jadi informasi yang tulisan yang diproduksi itu kemudian tidak berdasarkan pengetahuan yang cukup. Nah, di sini akhirnya apa? Yang terjadi debat kusir misalnya ketemu di forum itu. Tidak ada saling menghargai perbedaan pendapat. Nah, di sini kalau hal ini mungkin kita harus belajar pada bangsa-bangsa negara-negara maju ya. Jadi bagaimanapun perbedaan pendapat itu kita tetap bisa duduk bersama. Ya, itu. Ya, kejadian Ade Armando itu tentu membuat kita miris ya, karena itu, tapi itu bukan satu-satunya kejadian yang miris yang pernah terjadi selama reformasi. Kalau kita masih ingat peristiwa Cikesik ya, jamaah Ahmadiyah yang ditelanjangi kemudian dibunuh sampai meninggal, dipukuli, itu juga terjadi. Kemudian peristiwa Monas yang Gus Dur kemudian dipukuli dan bentrok, itu juga terjadi. Nah, terlepas dari Ade Armando itu punya suara yang berbeda ataupun yang menjengkelkan, itu pun tentu tidak kita bisa benarkan ya, karena opini-opininya memang memprovokasi, tapi tidak kemudian itu melegitimasi kita untuk melakukan kekerasan. Yang ingin saya katakan adalah membaca itu penting, menulis juga penting, tapi banyak membaca lalu menulis agar kita bisa memiliki pengetahuan yang cukup untuk itu. Kedua, yang ingin saya sampaikan adalah dalam kita membaca itu kita harus punya mindset terbuka ya, open minded ya. Jadi sesuatu yang sangat kira-kira mungkin judulnya itu sangat menohok ke kita, sangat menyinggung keimanan kita gitu, itu jangan kemudian tidak kita baca. Jangan kemudian kita langsung hujat. Nah, kita baca saja. Apalagi kalau kita punya background pengetahuan dari pesantren dan lain-lain, kita baca saja. Kita lihat opininya seperti apa. Kemudian baru kita sanggah. Jika sanggah. Kalau kita punya dasar untuk menyanggah, kita sanggah gitu. Nah, itu baru yang fair begitu. Jadi kita harus terbuka terhadap perbedaan pendapat, perbedaan perbedaan argumen, itu harus terbuka sekali. Nah, dengan begitu kita akan maju, bangsa kita akan maju. Jika kita mampu terbuka terhadap sesuatu yang sangat sensitif sekalipun, itu akan maju. Nah, justru kalau kita sangat sensitif, sangat mudah bereaksi, kemudian mudah terpancing emosi terhadap sesuatu yang memprovokasi kita, itu justru disenangi oleh orang-orang yang memang tidak menyukai Islam ataupun tidak menyukai Muslim. Karena itulah yang mereka ingin cari begitu kan, untuk menjustifikasi opini dia. Nah, di sini sekali lagi membaca dan juga terbuka terhadap perbedaan itu penting. Yang terakhir adalah istiqomah ya. Nah, istiqomah ini makanya saya bilang satu hari siapkan 1 jam saja untuk membaca, ke PW lah, mau tidur kan. Nah, bacalah 1 buku gitu. Jangan sampai kemudian sebelum 2 jam udah tidur, jangan. Harus siapkan waktu segitu. Nah, itu istiqomah. Baca buku-buku yang kita sukai. Bahkan kalau misalnya terlalu sering baca buku riset, ya kita pindahlah ke baca novel gitu kan. Novel-novel tentang sesuatu yang kita sukai, atau itu boleh aja. Tapi kemudian jangan kemudian yang dicerna itu adalah buku-buku motivasi saja, tidak ada buku risetnya gitu kan. Nah, buku riset ini penting karena itu berdasarkan penelitian. Jadi kita juga harus menyaring itu. Nah, yang terakhir mungkin yang ingin saya singgung adalah tentang literasi digital tadi. Dalam membaca, itu harus ada waktu tumakninah ya, seperti dalam sholat, untuk berefleksi. Berefleksi itu penting. Nah, jadi ketika setelah membaca, kita kemudian tidak terburu-buru kemudian menulis, tapi kita berefleksi. Mungkin sambil minum kopi, minum teh, atau minum jus gitu kan. Kita coba cerna apa yang telah kita terima dari buku itu. Berefleksi, itu akan sangat bagus. Apalagi kalau kita sudah membaca beberapa buku, kemudian kita berefleksi dengan apa yang sudah kita baca, itu akan bagus sekali. Begitupun dalam mencerna informasi di dunia digital. Nah, kita jangan mudah bereaksi. Nah, kalau bahasa orang Sunda mah dipoyong heula gitu ya. Ditahan dulu, kita fermentasi dulu tuh. Misalnya kalau ada informasi itu kita fermentasi dulu. Fermentasi, jangan mudah bereaksi. Kita lihat dulu. Karena orang yang lupa bereaksi bukan orang yang sabar. Nah, sabar itu penting. Sabar itu penting. Harus ada hak tumakninah di mana kita bisa berefleksi.
di mana kita bisa mencerna informasi itu, mencerna pengetahuan, barulah dari fermentasi itu jadilah sebuah tape ya, ataupun sebuah peyem Bandung begitu ya, yang enak itu, yang lezat itu. Nah itu, jadi tidak bisa kemudian kita bereaksi terhadap sesuatu terlalu cepat. Nanti kita akan terjumus pada kesalahan ataupun terpancing pada satu arus opini tertentu begitu kan. Nah, yang terpenting lagi yang ingin saya katakan dalam kita menerima pengetahuan itu, dalam kita membangun literasi itu adalah kita harus berlapang dada. Nah, ini berlapang dada terhadap perbedaan yang akan kita temukan, terhadap kritik, terhadap saran, terhadap pujian juga harus berlapang dada. Jangan sampai pujian menghanyutkan kita. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi ketika ada kritik, ketika ada komentar yang tidak terlalu bagus, kita santai aja, santuy begitu ya menanggapinya. Nah, karena kita sudah bisa berlapang dada dan tumaninah tadi. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan pengetahuan sedikit tentang kita, bagaimana kita bisa meningkatkan literasi kita. Yang pasti Al-Quran ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah sebuah ajaran yang terus memotivasi kita untuk terus belajar. Karena menuntut ilmu itu tidak ada henti ya, sampai dari mulai kita lahir kemudian sampai ke liang lahat. Pendidikan formal mungkin terakhir tertinggi di jenjang doktoral, tapi itu bukan berarti kemudian berhenti untuk menuntut ilmu. Justru orang-orang yang sudah selesai S3 itu seharusnya lebih banyak membaca lagi, karena dia punya tantangan yang lebih besar ya untuk memenuhi kewajiban kemanfaatannya terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan. Segitu aja Mas Ihsan, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bertanya, silahkan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Dr. Siddiq yang sudah menyampaikan pesan-pesan yang sangat luar biasa yang tentunya semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa jangan lupa ada challenge dari pihak panitia bahwa setelah selesainya acara ini silahkan kemudian membuat story dan kemudian review apa yang disampaikan oleh pemateri, dan jangan lupa tag Instagram GPAN dan pemateri pada malam hari ini. Baik, tadi berbicara tentang literasi. Kalau kata Maman, literasi itu prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah enlargement, yaitu mencerahkan. Yang kedua adalah enrichment, yaitu mengkayakan wawasan. Dan yang terakhir adalah empowerment, yaitu memberdayakan. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Instagram materi nanti saya taruh di kolom chat ya. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin saya buka 3 pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya boleh raise hand, boleh juga bertanya di kolom chat. Silahkan. Silahkan yang raise hand. Oke, di sini ada Kak Mirta Naufal. Silahkan Kak Mirta Naufal. Baik, terima kasih Ustadz Ihsan atas kesempatannya. Saya izin off cam ya, karena di rumah ini hujan deras. Kalau saya on cam, sinyalnya ini tersendat. Izin ya Ustadz. Ya, silakan. Dan juga terima kasih kepada Ustadz Siddiq atas materi yang disampaikan ya terkait literasi ini sangat bagus sekali dan juga relevan dengan yang memang kita alami, terutama sebagai mahasiswa. Nah, ketika saya menjadi mahasiswa ya, sekitar 1 tahun yang lalu, sering sekali menemui ataupun berdiskusi dengan rekan-rekan yang berbeda latar belakangnya. Ada rekan-rekan itu yang sangat mendukung sekali, ya diskusi tipis-tipis lah di warung kopi. Mereka dengan terang-terangan mendukung paham seperti LGBT dengan dalih perlindungan hak asasi manusia ataupun mengungkapkan dukungannya untuk tidak memeluk agama atau ateis. Nah, tadi disampaikan bagaimana caranya dengan perbedaan-perbedaan tersebut kita tetap tenang, kita tetap berlapang dada. Nah, ketika dihadapkan
pada kondisi seperti itu, bagaimana Ustadz sikap yang perlu kita berikan atau sikap yang perlu kita lakukan? Selain sikap tenang dan juga tentunya sikap menerima mungkin dari mereka-mereka ini masih belum mendapatkan hidayah. Nah, seperti itu Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mirta Naufal. Ini gimana Ustadz, dijawab satu atau? Langsung saya jawab atau bagaimana? Ya, langsung dijawab juga nggak apa-apa. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Mirta ya. Mas Mirta, pertanyaannya ya. Ya, saya dengar memang ada beberapa komunitas ya, terutama di Jakarta, kemudian di di Yogyakarta gitu ya. Beberapa riset juga sudah ada yang menerbitkan tentang komunitas LGBT dan juga beberapa riset lain ya. Tidak hanya tentang LGBT tapi tentang misalnya kelompok milenial yang lebih banyak memilih untuk menunda menikah ya, terutama yang perempuan ini. Nah, jadi yang digembor-gemborkan di Instagram oleh sekelompok pemuda Muslim tertentu bahwa segera menikah ya, rezeki akan menyusul, itu ternyata pada kenyataannya tidak. Banyak justru yang ingin karirnya mapan dulu gitu. Terkait LGBT juga sama. Ada beberapa riset yang mengatakan bahwa ada peningkatan ya dalam geliat atau tren LGBT. Nah, sikap kita sebetulnya jika mereka LGBT ini juga macam-macam ya. Ada yang ateis, juga ada yang mereka masih percaya agama ya. Jadi ini saya cerita sedikit ketika saya mau khutbah di Masjid Al-Ikhlas Amsterdam. Itu di kereta api itu ada tuh orang lelaki yang kemudian datang ke saya, duduk di hadapan dengan saya di kereta api itu perjalanan. Kemudian dia bertanya, Ustadz, saya mau tanya gitu kan, saya ini LGBT, saya ini gay, dia bilang. Tapi saya masih ingin sholat dan tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Apakah ibadah saya akan diterima Ustadz, katanya gitu ke saya tanyanya. Kemudian saya berkata bahwasanya saya tidak tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima amal ibadah antum begitu kan, atau Anda. Tapi saya juga nggak tahu apakah amal ibadah saya diterima begitu kan, itu kan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada adalah saya beribadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait LGBT saya bilang saya hanya mengenal khuntsa ya, dalam kan dalam misalnya perempuan bisa apa, laki-laki itu ada khunsa di situ. Saya bilang kategori khunsa ini fikih, tapi ya saya bilang dari bukan yang lain. Tapi apakah gay itu termasuk khunsa begitu saya bilang. Tapi kalau Bapak atau kalau Anda ingin ibadah saja ya ibadah saja, saya bilang mudah-mudahan Allah mengampuni dan juga diterima ibadahnya begitu. Nah, terkait dengan LGBT yang kemudian ateis ataupun tidak percaya Tuhan ataupun keluar dari agama Islam, itu kita sebisa mungkin kalau dia lagi mengajak berargumen ya kita layani saja gitu ya. Kita coba layani, tapi jangan sampai kemudian kita menjudge begitu. Ini kalau sudah menjudge nanti dia akan pergi gitu. Tapi kalau kita misalkan memperdebatkan apakah kemudian gay itu tercipta dari lahir. Ada yang mengatakan bahwa gay itu innate begitu. Gay jadi lesbian atau jadi gay itu innate. Innate itu artinya bawaan dari lahir bahwa saya itu seperti ini kecenderungannya. Nah, tapi juga ada teori yang mengatakan bahwa gay itu adalah diciptakan dari lingkungan gitu loh. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau dari lingkungan berarti itu kan tercipta, ada dari bentukan interaksi dengan siapa, kemudian hidup di mana, nah perlakuannya diperlakukan seperti apa, misalnya di keluarga atau di lingkungannya begitu. Saya melihat ada beberapa teman yang memilih jadi gay itu kemudian kembali menjadi normal. Nah, itu teman saya ada yang memang dulu mendeklarasikan sebagai gay, tapi dia masih Muslim.
Nah, tapi kemudian akhirnya dia kembali jadi lelaki seperti biasa begitu. Nah, ini berarti kan ada faktor lingkungan yang membentuk begitu. Nah, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Ya kita hargai. Kalau misalnya sudah mentok debat, kemudian dia tetap ingin menjadi gay dan tidak mau masuk Islam atau tidak mau berislam lagi, ya sudah, itu sudah lakum dinakum waliyadin ya. Jadi kita tetap menghargai dia, jangan kita benci. Tapi kita hargai aja pilihan dia. Tapi kita tetap dalam hati bahwa kita tidak menyetujui pilihan dia sebagai gay gitu kan. Nah, tapi kemudian tidak boleh kita memilih untuk membenci itu. Paling begitu, Mas Mirta. Jadi sikap kita adalah kita tetap berperilaku baik sebagai seorang Muslim kepada sesama manusia, ya, menghargai pilihannya, pendapatnya, kemudian juga tetap berinteraksi dengan baik dengan dia, tetap melaksanakan ihsan lah. Mudah-mudahan dengan seperti itu, mungkin dia akan terpanggil kembali atau mendapatkan hidayah kembali untuk kembali ke jalan Islam. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Oke, alhamdulillah sudah terjawab ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ini ada dari chat. Pertanyaannya adalah, Ustadz izin bertanya dari Mbak Intan Alim Hidayati. Agak rada menyimpang sebenarnya katanya ini. Saya pernah mempelajari tentang ayat mutasyabihat dalam Quran. Jika ayat mutasyabihat itu ada, timbul pula perdebatan apakah kita boleh menakwilkan ayat-ayat tersebut. Jika boleh, bisa disertakan alasannya. Baik Ustadz, halo. Ya, halo. Ya, putus-putus tadi. Oh, putus-putus. Ya, saya baca itunya. Pertanyaannya. Ya, ya, silakan Ustadz. Lancar ya. Tadi juga kadang agak macet-macet dikit. Suara saya lancar nggak? Tadi agak macet Ustadz. Oh, oke. Ya. Tapi sudah lancar. Ya, terima kasih Mbak Intan ya atas pertanyaannya. Ayat-ayat mutasyabihat ya di situ. Jika ayat mutasyabihat itu ada, timbul pula perdebatan tentang apakah kita boleh menakwilkan ayat tersebut. Jika boleh, sertakan alasannya ya. Nah, di situ memang banyak perbedaan pendapat ya dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat sendiri itu. Jadi memang jika ada sikap kita sebetulnya terhadap perbedaan seperti ini adalah kita harus menghargai setiap pendapat para ulama ya, karena memang mereka punya dasar sendiri untuk menyampaikan argumentasinya. Jadi apakah itu kemudian kita boleh menakwilkan ayat-ayat itu atau tidak? Nah, ini tergantung pada pendapat mana yang akan kita ikuti begitu. Nah, jika kita punya dasar ataupun kita tahu bahwa ulama ini setuju pada satu pendapat, kemudian tidak setuju pada ada ulama lain yang tidak setuju pada pendapat, nah itu sah-sah saja. Jadi kalau kita mengikuti satu ulama dan kemudian kita apakah kita mau menakwilkannya ataupun tidak, itu boleh-boleh saja Mbak Intan. Nah, ini sudah ranahnya adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, itu boleh saja. Itu Mas Ihsan. Baik, gimana Mbak yang bertanya? Mbak siapa tadi namanya? Oh, sangat jelas. Oke. Masih ada pertanyaan lain mungkin? Di sini ada Kak Dela, kemudian Kak Anissa, ada Kak Mahya. Mungkin Kak Mahya mau bertanya? Oh, ini kayaknya Mahyatul Fikri ya ini, dari TikToker sepertinya. Baik, ada yang ingin bertanya mungkin? Oh, itu MC-nya angkat tangan. Oke, silakan.
Oke. Baik. Jadi begini, Bapak Syahril Sidik. Sebenarnya ini cuma yang ada di pikiran saya saja sih. Mau saya tanyakan juga suarakan. Jadi mungkin selama ini kami yang mungkin dari kampus yang non-Islam, itu kan biasanya kami belajar hal-hal yang terkait dengan ilmiah-ilmiah itu kan kebanyakan dari akademisi barat. Jarang sekali kan kita belajar itu dari akademisi timur, kecuali mungkin yang memang background-nya ada di UIN seperti itu, apalagi terkait dengan Islam ya. Sebenarnya bahaya tidak sih kalau kita belajar Islam itu malah dari orientalis atau dari orang-orang barat yang mungkin malah sekuler seperti itu. Terima kasih. Iya, pertanyaan bagus Mbak Vidya ya. Iya, jadi memang apakah bagus atau tidak ini tergantung ya. Jadi kalau misalnya tidak semua yang apa namanya kita katakan orientalis sebetulnya kan itu zaman abad berapa ya, abad 18-19 ya, masa-masa masih masa-masa kolonialisme. Nah, ilmuwan-ilmuwan yang atau abad 9 ada, itu sebetulnya mereka cenderung lebih cenderung lebih netral ya, lebih kita katakan lebih netral, lebih objektif, karena tidak ada yang objektif 100% ya, selalu ada subjektivitas di situ. Nah, apakah bahaya untuk mempelajari terhadap orientalis itu? Menurut saya tidak bahaya, justru di situ kita harus membaca mereka. Nah, kemudian yang kedua, tapi kita tidak membaca satu buku. Kita harus bisa membaca beberapa buku yang dengan kajian yang sama misalnya. Nah, kenapa? Supaya kita punya supaya punya perbandingan ya antara satu temuan dengan temuan yang lain. Nah, itu itu akan membuat kita lebih netral ya, lebih bisa mendapatkan satu titik temu di situ. Terus yang kedua, ini tergantung dari mana kemudian kita melihatnya begitu. Karena kalau kita melihat kajian-kajian Islam di Barat juga sudah banyak yang ditulis oleh ilmuwan dari negara Muslim. Misalnya profesor-profesor dari Mesir, dari Saudi Arabia, dari dari Timur Tengah lah, dari negara-negara mayoritas Muslim itu menjadi profesor di kampus-kampus umum di Barat, misalnya di Cambridge, kemudian di Harvard. Di Cambridge ada Syekh Hakim Murad misalnya, atau Tim Winter, nama baratnya ya. Tapi beliau sudah mu'alaf dan sangat bagus tasawufnya. Bukan mu'alaf sih, dia memang lahir dari keluarga Muslim. Kemudian misalnya ada ilmuwan Indonesia juga, misalnya di luar negeri, seperti misalnya ada Fajri Alatas, misalnya yang di New York. Kemudian ada siapa lagi itu, ada Irsa Hussein misalnya, ahli hukum Islam di Melbourne misalnya. Nah, itu juga bisa jadi perbandingan bacaan kita. Biasanya kalau dalam bidang kajian masyarakat Muslim atau antropologi, mereka cenderung lebih pada mempelajari sikap masyarakat Muslim ataupun fenomena perilaku masyarakat Muslim. Nah, dalam bidang teologi biasanya mereka berpegang pada literatur ataupun bukti-bukti sejarah yang mereka temukan gitu ya. Nah, di sini juga kita kemudian kembali pada ranah di mana kemudian kita jangan sampai kemudian mencampur adukan antara iman dengan pembacaan kita terhadap temuan-temuan masyarakat Barat itu sendiri. Artinya ketika kita membaca karya orang Barat, itu bacalah itu sebagai satu temuan ilmiah begitu ya. Nah, tapi tidak akan menggoyahkan pada keimanan kita sendiri gitu. Itu jangan dicampur adukan. Karena misalnya temuan dia tentang Al-Qur'an pada abad berapa misalnya, itu akan berpengaruh pada kesimpulan yang dia tarik ya. Karena misalnya dia menemukan dari naskah yang dia temukan di misalnya di
di Azerbaijan, di Uzbekistan abad-abad 13, 10 atau berapa gitu kan. Nah, itu apa namanya? Itu akan berpengaruh pada kesimpulan, dan itu akan kemudian direvisi lagi ketika ada temuan-temuan baru. Nah, di situ kemudian kalau kita mengatakan apakah itu bahaya bagi kita, tidak bahaya sebetulnya. Seandainya kita bisa membaca beberapa literatur lain yang sebanding itu. Begitu Mbak Vidya. Oke, bagaimana Mbak Vidya? Sudah cukup jelas ya? Oke, sepertinya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih kepada Dr. Syahli Siddiq yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Namun sayangnya kita sudah memasuki yang artinya waktunya kita sudah habis gitu ya. Artinya sebelum kemudian saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Syahli Siddiq, saya berikan kesempatan untuk Dokter menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Silakan dokter. Ya, terima kasih teman-teman sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah satu semangat yang luar biasa, GPAN ya, Gerakan Pustakaan apa namanya? Anak A-nya ini apa Nusantara. ya? Oh, Antar Nusantara. Nah, ini luar biasa ya. Anak Nusantara. Nah, ini luar biasa. Jadi memang ketika misalnya pemerintah tidak bisa hadir, kita harus hadir ya sebagai masyarakat. Nah, ini bisa menjadi jembatan baik bagi apa namanya, terutama bagi kalangan-kalangan kelas bawah ya. Karena memang ketimpangan sosial di Indonesia itu, ketimpangan ekonomi sangat menganga di kita itu ya. Sangat lebar. Jadi kita harus bisa menyambut tangan-tangan mereka itu karena mereka butuh bantuan. Nah, ketimpangan seperti ketimpangan ekonomi, sosial itu tertutupi oleh apa namanya, politik identitas dan simbol yang terus diperdebatkan di media massa, di media sosial gitu kan. Nah, itu bukan terjadi begitu saja, sebetulnya dipelihara oleh orang-orang yang memang mengambil keuntungan dari situ. Nah, di sini ketika negara tidak bisa hadir, maka inisiasi-inisiasi seperti ini yang kemudian menjadi penting ya bagi apa namanya, bagi Indonesia itu ya. Mungkin Indonesia itu bisa berdiri sampai sekarang karena ada inisiasi seperti ini menurut saya. Ada mereka yang dengan baik uluran tangan gitu kan, tanpa harus ada pemerintah bantuan atau apapun, kemudian kita mengulurkan tangan. Di Belanda itu ini satu cerita. Dalam satu RT itu biasanya ada perpustakaan ya. Jadi ada keluarga yang memang mau membagikan bukunya. Jadi biasanya membuat satu rumah baca kecil begitu ya. Di situ nanti akan disimpan buku gitu. Nah, orang akan mengambil bergantian di situ. Nah, percayalah bahwa pendidikan itu adalah investasi terbesar bagi sebuah bangsa. Jadi kalau kita bisa mengulurkan tangan, memberikan pengetahuan, memberikan literasi terhadap masyarakat kelas bawah, nah kita akan mungkin walaupun tidak instan ya, tapi dalam 10 tahun ke depan kita akan memanen bagaimana Indonesia akan dalam dunia politik ataupun dalam dunia sehari-hari itu akan mendiskusikan bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja Mas Ihsan. Dan Islam harus hadir di sana karena kita adalah masyarakat paling besar ya di Asia Tenggara, bahkan di dunia masyarakat muslimnya terbesar itu kita Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih kepada Dr. Syahli Siddiq. Saya selaku moderator menyimpulkan bahwa apa yang ada pesanan oleh Kang Maman bahwa untuk berliterasi kita memerlukan 5R. Yang pertama adalah read, membaca, yang kedua adalah research, meneliti, yang ketiga adalah reliable, kemudian mengecek ulang, lalu kemudian yang keempat reflektif, merefleksasi, kemudian yang terakhir adalah write, yaitu baru menuliskannya. Dari apa yang disampaikan oleh Dr. Syahli Siddiq, yang tadi adalah yang pertama, bahwa kita harus membaca lebih banyak sebelum kita menulis, lalu yang kedua adalah kita harus open-minded, dan yang ketiga kita harus selalu istiqomah. Menjadi manusia adalah takdir, namun menjaga kemanusiaan adalah pilihan. Literasi adalah gerbang utama menuju majunya peradaban manusia. Dengan literasi, mari berprestasi, mari berdiskusi, dan mari berdedikasi. Saya Muhammad Ihsan Kamaluzaman pamit undur diri.
apabila ada yang benar datangnya dari Allah, dan apabila ada yang salah datangnya dari Liverpool. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya pamit undur diri ya Mas Ihsan dan teman-teman. Iya dokter, saya kembalikan kepada MC. Ya, salam buat Ustadz Halimi dan Ustadz Hafsah ya. Oh iya, siap. Ya. Siap dokter. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan katsira. Oke. Ya, terima kasih Kak Ihsan ya sudah memandu jalannya acara inti ini dengan sangat baik. Oke. Acara selanjutnya kita lebih santai aja ya. Jadi waktunya sekarang kita kuis. Nah, kuis kali ini nanti akan dipandu oleh panitia yang bertugas dan bisa diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Untuk sebelumnya saya himbau lagi kepada para peserta bahwa jangan lupa kalau dari panitia itu ada challenge untuk mereview materi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Syahril Siddiq tadi. Jadi jangan lupa mereview ulang materi, diupload di Instastory, kemudian di tag IG GPN, gpn.id, dan di tag juga ke Kak Ihsan dan mungkin ke pemateri tadi, Dr. Syahril. Oke, silakan untuk panitia yang bertugas. Panitia yang bertugas untuk memandu jalannya kuis, silakan. Jadi gimana teman-teman? Panitia yang bertugas. Sepertinya sedang ada kendala, ditunggu dulu ya teman-teman. Karena sepertinya ini kuisnya nanti ada hadiah. Jangan lupa ikut challenge. Sebentar. Ini teman-teman yang hadir dari regional mana saja? Tadi belum ganti display nama ya. Oh, ada beberapa yang dari yayasan, ada Mbak Devi, ada Mas Faru. Mojokerto hadir. Oke. Halo. Kayaknya saya mau menyapa sambil menunggu petugas yang bertugas. Saya mau menyapa salah satu siapa ya? Salah satu yang hadir pada malam hari ini. Nah, ini kayaknya Mas Faruk coba. Mas Faruk ini. Halo Mas Faruk, bisa? Halo. Apa kabar Mas Faruk? Kabar baik. Adik kopi Anda ini? Gak apa-apa Mas, silakan.
sambil menunggu yang lain. Gimana kabarnya Mas Faruk? Kabar baik. Kabarnya istrinya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Waduh, Calon ini saya papa. lagi jomblo interlokal kok. Calon papa ini ya. Kesibukannya apa Mas Faruk sekarang? Sekarang banget ini. Ya, enggak ya hari-hari ini. Lah, beberapa Hari-hari ini pindah domisili sih, Mbak. Oh, pindah domisili di mana Mas Faruk? Di Sudah tidak Gresik. menempati Lamongan. Ya, di Lamongannya jarang-jarang sekarang. Oh, LDR sekarang sama sang Ya, istri. LDR sama Mas Aman. Oh, sama Mas Amanu juga. Oh, Mas Amanu masih ada lah di sini. Masih hadir dah. Oh, itu masih. Oh, masih ada. Ini. Oke. Gimana ini jadi kuis apa aku yang ngasih kuis? Ini ada kuis sudah di-share oleh Mbak Lili di chat. Silakan klik linknya ya, teman-teman. Ini banyak yang baru ya. Iya, banyak yang baru ini Mas Faruk. Alhamdulillah. Aku ya baru kok. Baru apa? Baru putus. Teman-teman bisa join ke link yang sudah tersedia di chat ya, monggo. Mas Ikhlas sehat kok kayak ngantuk gitu. Halo, sehat Mas? Tertekan. Pak Ketum tertekan. Sudah siap semua? Sudah join semua di kuis yang di chat?
Udah hasilnya siapa yang menang nih? Soalnya ada yang keliru. Saya ada yang keliru. Oh, mana ini? Mana hasilnya ini kok belum keluar gitu. Loh apa? Piye kuwi sih? Bagaimana? Aduh, Chrome-ku nggak bisa dibuka.
Mohon maaf teman-teman, ternyata ada kendala teknis. Jadi untuk kuisnya mungkin bisa kita tunda dulu. Karena sekarang sudah hampir jam 10. Jadi oke. Karena sekarang sudah hampir jam 10, jadi mungkin bisa kita akhiri saja. Alhamdulillah kita sudah sampai di acara penutup. Atas nama panitia dan saya pembawa acara juga, kita semua tidak luput dari yang namanya kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas nama perwakilan panitia. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah hadir dan menyempatkan untuk mengikuti kajian kali ini. Sebelum live dari Zoom, bisa kita foto bersama dulu. Mungkin teman-teman bisa on cam, biar bisa disaksikan oleh tim yang bertugas. Ayo teman-teman, kita on cam sebentar untuk publikasi. Oh. Ayo. Sudah? Teman-teman bisa on cam. Oh, nggak bisa on cam, sinyalnya tidak stabil. Oke, nggak apa-apa. Jadi bagaimana ini? Kita foto terlebih dahulu. Foto pakai GL dulu ya. Ini kok dari sini yang on cam di saya cuma 3 orang ini. Saya, Mas Zika, sama Mbak Lili. Bukan Mbak Lili, Mbak Intan. Intan Alim. Yang lainnya belum. Ayo guys. Ayo guys. Kita foto sebentar, on cam sebentar aja. Guys. Kai album 2022. 2023 ya. Ayo. Bagaimana dari tim media? Sudah siap? Bagaimana Mas Rifat? Sudah siap? Apa gimana? Udah. Mas Rifat bisa ngaba-ngaba? Halo. Gimana? Masih lama? Ayo guys, udah. Foto apa dulu Ki? Maaf nggak bisa baba ya wis. Foto gaya bebas dulu apa? L. Gaya bebas dulu ya. Oke. Ayo Mas Rifat. Satu, dua, tiga. Udah. Sudahkah? Halo?
Sudah. Gaya L sekarang ya. Ayo teman-teman yang on cam. Gaya L. Ayo Mas Rifat. Satu, dua, tiga. Sudah belum Mas Rifat? Sudah. Sudah ya. Oke. Terima kasih teman-teman sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih kepada perwakilan yayasan, teman-teman regional, dan panitia yang sudah hadir. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan kali ini banyak sekali kendala. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita semua. Sekali lagi, untuk yang sekian kalinya, saya selaku pembawa acara dan panitia yang bertugas mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.